Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, gereja-gereja dahulu menggunakan kalender gereja yang sekarang kurang digunakan gereja-gereja masa kini. Hari-hari seperti ini kita bicara minggu Advent pertama, berikutnya minggu Advent kedua, sampai puncaknya minggu Advent keempat, yaitu Natal. Tahu Bapak, Ibu, Saudara apa arti Natal? Halo? Yesus lahir ke dunia. Ulangi 1, 2, ya. Berarti kita sebentar lagi memperingati ulang tahun dia. Ulang tahun siapa? Lebih keras, ulang tahun siapa? Kalau dia ulang tahun, siapa yang harus dapat kado? Kenapa kalian suka cross kado? Nggak usah ketawa, bertobat aja. Kalian cross kado, kalian yang masing-masing dapat kado, Tuhan nggak dapat kado. Kenapa ada minggu Advent pertama, kedua, ketiga? Karena gereja-gereja dahulu mengajarkan orang percaya maknai Natal dengan benar. Yaitu apa? Joy to the world. Apa? Tahu nggak artinya? Kesukaan yang tidak relatif. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kesukaan besar bagi seluruh dunia. Jadi berlaku untuk semua orang. Ulangi. Kalau sakit sembuh, itu bukan kesukaan bagi seluruh bangsa. Cerdaslah. Kalau sakit sembuh, itu berlaku bagi orang yang sakit. Bagi orang sehat perlu nggak? Enggak. Kalau miskin kaya, itu tidak bicara general. Itu berlaku bagi orang yang miskin. Jadi berita miskin kaya hanya berlaku untuk orang miskin. Tetapi joy to the world berlaku untuk semua orang. Apakah kau kaya, miskin, apakah kau presiden, menteri, apakah kau gembel, berlaku untuk semua orang. Tidak semua orang sakit, tidak semua orang miskin, tidak semua orang cacat, tapi semua orang berdosa. Catat dong baik-baik. Semua orang berdosa. Maka berita Natal itu berlaku untuk semua orang, Bapak Ibu. Apalagi kita tahu, dosa lebih serius daripada apapun masalah manusia. Lihatlah serius tidak serius satu masalah dari dua hal. Berapa hal? Pertama, akibatnya. Kedua, siapa yang turun tangan mengatasi masalah? Nyambung gak? Mana lebih serius, kanker atau bisul? Kanker, why? Akibatnya. Kanker bisa mati, bisul kagak. Yang kedua, yang turun tangan mengatasi masalah. Kanker minimal 2 dokter spesialis. Minimal. Bisul saya ajarkan Anda. Gak usah ke dokter. Plototin aja itu bisul. Nanti dia makin bengkak, kemerah-merahan. Mulai dia kebiru-biruan, ada matanya, meletus sembuh. Pengalaman pribadi. Kanker lebih serius daripada bisul. Jawab, kalau kena kanker sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir? Ngerti kan? Mana lebih serius, dosa atau kanker? Dosa. Kenapa? Akibatnya bukan upah kanker maut, upah dosa maut. Bapak Ibu, jangan main-main dalam dosa. Bukan kebetulan Anda duduk di tempat ini hari ini. Karena Tuhan sedang menyapa Anda supaya Anda jangan berbuat dosa lagi. Yang berzina jangan lagi berzina. Yang menipu jangan lagi menipu. Yang sombong jangan lagi sombong. Yang lesbian, homoseks, stop kau. Ini penting berita Natal. Tuh gak ada amin kalau khotbah begini. Amin berikutnya itu lata, gak spontan. Ini masalah yang serius. Upah dosa maut. Ada orang sakit kanker, didoakan gak sembuh, didoakan gak sembuh, mati tetap masuk surga. Yang penting dia bertobat. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, lihatlah ada. Jangan mati dulu baru insaf, expired.
Sebaliknya ada orang sakit kanker didoakan oleh kuasa Kristus, sembuh, mati tetap masuk neraka. Halo, kesembuhan gak bisa menghindari neraka. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, jawab dong, berapa yang sembuh? Semua. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Gak insaf Anda, gak siuman Anda. Kesembuhan mana pernah menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkan hati kita. Kalau Anda sakit didoakan sembuh, Anda yang senang. Tuhan belum. Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Ayo siuman. Ayo dong. Kenapa satu? Alkitab tegas, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Tepuk tangan yang keras. Itu joy to the world. Makanya 9 sembuh tetap binasa ke neraka. Sekali lagi kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, intiplah ke neraka. Berita kesembuhan dosa kita, ada yang atasi, ada yang selesaikan. Who is he? Siapa dia? Yang keras dong. Yesus turun tangan. Kalau kanker, 2 dokter spesialis turun tangan. Kalau dosa, siapapun gak bisa turun tangan. Yesus. Maka senangkanlah hati Tuhan dengan bicara joy to the world. Yang pemarah jangan lagi pemarah. Yang ngelawan suami, ibu-ibu lihat saya, yang ngelawan suami lihat saya. Gitu dong. Jangan lagi lawan suamimu. Bapak-bapak, bapak-bapak yang suka kasar sama istri, jangan lagi kasar. Anak-anak, kau udah menikah atau belum menikah, status semua anak, hormati orang tuamu. Itu joy to the world. Makanya 2 yang ajaib di mata Tuhan. Kau dan saya bertobat. Katakan amin. Kedua, dia pakar bahagia berkata, orang yang berbahagia adalah orang mendengarkan firman Tuhan serta hanya 2. Hanya 2. Bertobat dan pelaku firman. Ulangi 1, 2, iya. Yes, hanya 2. Malanglah nasib Anda dan saya kalau Anda dan saya bisa khotbah tapi tidak pelaku firman. Ini penting sekali supaya jangan merasa rohani kalau bisa khotbah. Bisa khotbah itu bukan representatif rohani. Malanglah nasib Anda dan saya bisa menyembah terharu-terharu tapi kelakuan sehari-hari masih mengharukan. Malanglah nasib kita. Ini penting sekali. Makanya supaya kita merayakan Natal bukan lain-lain, tetapi joy to the world. Saya dulu dosen musik, guru musik. Saya amat-amati lagu terbaik di dunia itu lagu gereja. Bukan karena saya pendeta saya ngomong gini. Saya dulu dosen musik. Lagu terbaik itu salah satu lagu terbaik itu Joy to the World. Wah, bagus sekali itu lagu. Syair dengan notasinya harmonis sekali. Joy itu sukacita dari surga. Ulangi, joy itu apa? Happy itu sukacita dari dunia. Sintem, percikan, hanya seketika happy. Ada orang menikah, sukacita sekali, itu happy. Karena nggak sampai 2 tahun mulai ada kiamat lokal. Lu ketawa nyambung nggak? Halo, nyambung nggak? Halo, nyambung nggak? Nyambung lah, orang Anda yang saya maksud. Nyambung lah. Itu sistem. Mobil baru, kita beli mobil sukacita. Sampai berapa lama sukacita mobil baru? Tahun depan dibilang, mobil lu baru. Enggak, ini udah lama. Sintem. Dan saya sedih. Khotbah-khotbah menekankan happy. Sakit sembuh itu kan gak ada nilai kekekalannya Bapak Ibu. Ada orang sakit kanker umurnya 2 bulan lagi. Jawab, bisa gak Tuhan sembuhkan? Bisa. Begitu sembuh batal gak kematiannya? Enggak, ditunda. Makanya kalau orang bilang, puji Tuhan Pak Pendeta, 5 tahun yang lalu Bapak doakan saya sembuh kanker saya. Saya bilang apa? Puji Tuhan. Tapi jangan lupa, kau tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Kasih tahu. Ketawa Anda ada unsur ratapan. Ini masalahnya.
Makanya joy to the world itu sukacita surgawi yang tidak bisa ditentukan oleh situasi dan kondisi. Makin menjengkelkan istrimu, tetap Anda nggak korbankan engkau mengasihi istri. Itu joy. Makin menjengkelkan suamimu, tetap engkau berkata, Tuhan cocok kali aku sama dia. Itu joy. Gak usah ketawa, bertobat aja. Mana bisa kelakuan buruk pasangan kita membatalkan kita mengasihi istri kita? Mana bisa? Gak bisa. Karena cerewet istri, kelakuan buruk istri gak bisa menghambat saya taat sama Tuhan. Karena Tuhan lebih besar daripada kekurangan istri saya. Tuhan bilang, hai suami kasihlah istrimu. Saya kasihi. Gak ada Tuhan bilang, hai suami kasihlah istrimu yang lemah lembut, yang cerewet hajar aja boleh. Gak ada. Yang sesat lihat saya. Gak ada. Makanya joy itu dari surga dimulai dengan do tinggi. Do si la sol fa mi. Tahu kok lo. Turun dari surga. Makanya joy itu nggak menghambat kesulitan. Paulus dan Silas masuk penjara, disiksa, infeksi tubuhnya, demam tinggi. Tapi joynya tetap ada. Paulus ngomong sama Silas apa? Las. Apa lus? Nyanyi nyok, nyanyi mereka. Kalau istrimu menjengkelkan, suamimu menjengkelkan, kau lihat dia tidur, kau tatap dengan senyuman, terus kau katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu joy. Katakan amin. Kristen itu bukan soal sakit sembuh. Makanya nilai Natal itu Anda harus hayati Bapak Ibu. Malanglah nasib Anda dan saya kalau Anda merayakan Natal nggak berubah kelakuan Anda. Ini yang harus diberitakan. Bukan soal sakit sembuh, bukan soal saya beriman mobilku Innova jadi Alphard. Jangan begitulah Nora. Jangan gitu-gitulah. Saya beriman. Selama ini aku kasar sama istriku, aku gak mau kasar lagi bagaimanapun dia. Saya beriman, bagaimanapun suamiku aku tunduk. Itu keren Bapak Ibu. Makanya ketika mengalami joy itu dunia diangkat doa Bapa kami, jadilah kepada kami di bumi seperti notasi berikutnya ke do tinggi. Sol la si do. Keren sekali. Maka bait berikutnya lincah. Tam tararam tam taram tam taram tam tararam tararat tararat tararam tararat tararat tararam tararam tam 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 tam. Bagus sekali. Gak usah tepuk tangan, bertobat aja loh. Karena lagu itu kalau gak memaknai Natal yang benar, lagu itu hanya sampai bulan Desember, itu masalahnya. Belum habis Januari lagunya sudah ganti. Tahu kan lo apa lagunya? Aku masih. Lanjutin dong. Kan lo yang saya maksud. Itu yang pemarah masih pemarah, yang berzina masih berzina, yang buka situs porno masih buka situs porno, yang suka bertengkar suami istri masih lanjutkan lagi berseri. Stoplah. Katakan amin. Tepuk tangan. Ini penting supaya kita jangan sukacitanya happy. Jangan sukacitanya apa? Dari dunia ini. Lagunya bukan dari atas ke bawah. Mendatar. Mi. Ayo makan mie. Hanya situ loh. Datar. Sukacitanya apa? Dari si Saleh. Gak tahu Saleh ini marga apa, gak tahu saya, dari orang Batak kali ini. Saleh up 70%. Jangan pura-pura gak ngerti dong ibu-ibu. Gak suka saya lihat wajah Anda itu. Dari si Saleh. Paling banyak berita-berita itu di mall-mall itu taruh selamat Natal itu hanya untuk apa? Lu belanja ada obral Saleh. Kan itu doang. Dari ketawa kalian ketahuan itu. Stoplah Natal sekedar ada pohon terang, stoplah Natal ada pakaian baru, stoplah kegiatan Natal lebih sibuk. Akhirnya intinya hilang. Yuk kita buka Matius 1 ayat 1 sampai 17. Biarlah ayat-ayat ini bicara kepada kita dengan iman. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Yuk.
Kita baca bergantian, saya baca ayat 1, Anda baca ayat 2, terus kita bergantian. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lanjut. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Utsia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Kita sama-sama baca ayat 17, 1, 2, iya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai. Halo, dekati firman Tuhan berdasarkan sudut pandang Kristus. Jawab Bapak Ibu, ada enggak firman Tuhan ditulis karena kurang kerjaan? Ada enggak firman Tuhan ditulis kebetulan? Ada enggak firman Tuhan ditulis enggak sengaja? Ada enggak? Firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Mujizat tertinggi dalam kekristenan, hiduplah dalam kebenaran. Ini mujizat tertinggi. Bapak Ibu, sudah jadi kebiasaan budaya Yahudi diikuti oleh budaya-budaya lain, termasuk budaya saya orang Batak. Keturunan itu harus jelas. Dan keturunan itu direpresentatifkan pria, wanita enggak disebut. Alkitab dalam budaya Yahudi, wanita mana dipakai kecuali kasus-kasus karena mau menegur pria. Halo, Anda baca tadi, jangan-jangan ada di antara kita saat baca sekarang baru pertama kali membaca ayat-ayat itu. Nyambung gak? Iyalah, ada orang yang malas baca Alkitab, sedang lihat saya di orangnya. Halo, Anda baca gak dengan cermat tadi keturunan silsilah siapa? Yesus Kristus. Ada berapa nama wanita disisipkan di situ? 5. Berapa? 5. Berapa? 5. Kritisi. 5-5-nya ini pantas dihukum mati. Catat dong Bebe. Kenapa nama Sarah istrinya Abraham gak disebut? Si Matus ini lupa atau gimana ya? Tidak. Semuanya ditulis dalam Theopneustos Pneumatos, dalam kontrol Roh Kudus, dalam kesadaran penuh. Kenapa Ribka tidak ditulis? Semuanya ada unsur kesengajaan supaya orang memaknai Natal dengan benar, bahwa kita orang hina pantas dihukum mati, diselamatkan Kristus. Tepuk tangan yang keras. Ini dia, tampilkan operator mulai dari ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Dari siapa?
Berarti kalau kita baca sepintas, Tamar ini apanya Yehuda? Istrinya kan gitu kesannya kan. Padahal kalau Anda baca Alkitab secara utuh, Tamar itu menantunya. Loh kenapa bisa mengelahirkan? Karena Tamar menikah sama anaknya si Yehuda, namanya meninggal anaknya Yehuda tanpa keturunan. Maka Yehuda sebagai budaya Yahudi harus turun ranjang. Adiknya harus ngambil, namanya Onan. Supaya kau bangkitkan keturunan kokomu, abangmu. Supaya si punya keturunan. Anakmu pertama harus atas nama koko lo, abang lu si Onan gak mau, enak aja. Gue yang berhubungan sama si Tamar kok jadi anak koko. Maka setiap kali mereka berhubungan, Onan mengeluarkan maninya gak masuk ke dalam rahim si Tamar. Setiap berhubungan dibuang onannya gak dimasuk. Itulah namanya Onan, akar kata onani. Itu kejahatan di mata Tuhan. Mati si Onan. Tinggal si Sela, anaknya Yehuda yang remaja. Sudah menjadi budaya, Sela harus menikahi Tamar. Tapi Yehuda berpikir, ini perempuan sial nih orang. Anak gua 3 laki, 2 mati sama dia. Bodoh banget gua serahkan di Sela, mati lagi. Enggak, maka dia akal-akalan. Tamar, Sela masih remaja. Tunggu beberapa tahun lagi ya. Maksud papa mertua gimana? Kau pulang dulu ke kampungmu di Ciawi. Kampungnya di Ciawi. Boleh saya dramatisir sedikit ya? Kan saya khotbah bukan lo. Oh gitu ya papa? Ya. Nggak dikasih. Karena memang itu akal-akalan Yehuda. Ujung-ujungnya nggak mau dikasih. Istri Yehuda meninggal. Yehuda jadi dugem. Duda gemerlap. Kaya. Dia punya peternakan domba yang banyak di Sukabumi. Satu kali setelah beberapa tahun istrinya meninggal, 2-3 tahun istrinya meninggal. Dia panggil pegawai, yuk saya mau motong bulu domba Sukabumi. Oke, kita antar. Begitu diantar, tahu si Tamar, mertuanya akan lewat. Tamar keluar dari desanya dekat Ciawi, di perapatan Ciawi dia bertelekung. Artinya bertelekung, berpakaian pelacur. Yehuda lewat. Dia sudah lama nggak berhubungan sama wanita, dia tertarik sama pelacur, disuruh pulang. Ke sungai, lu duluan, nanti gue nyusul. Maksudnya gimana? Lu duluan? Nanya lagi. Oh iya, pergi. Dia berhubungan sama Tamar karena bertelekung, nggak tahu dia ini menantunya. Maka dia kasih cincin materai, itu tanda warisan, sama tongkatnya. Ini pegang, nanti gue balik, gue ganti. Oke. Setelah itu pergi dia ke Sukabumi. Pulang selesai gunting, dia cari pelacur di situ. Tahu nggak ada pelacurnya? Om jangan ngomong-ngomong ini bukan daerah pelacur. Om jangan, diancam. Karena memang di perapatan Ciawi nggak ada pelacur. Dia kan nyamar. Singkat cerita lagi, tiba-tiba beberapa bulan kemudian orang bilang, Yehuda, menantu lu si Tamar bunting, kata orang Betawi. Orang Betawi kan bilang bunting. Kurang ajar tuh wanita, gak tahan diri, panggil. Dia sukacita, ini kesempatan kita bunuh dia sehingga dia gak jadi kawin sama si Sela anaknya. Panggil. Dikepung, kau gak tahan. Kamu kenapa berzina? Siapa membuat kau hamil? Dengan lembut dikeluarkan cincinnya pria ini. Kaget si Yehuda, untung gak stroke. Berarti menjebak mertua sampai hamil. Hukumannya apa? Dilontar batu dan mati. Tamar cocok dihukuman mati. Tetapi Tamar ratusan yang lalu kejadiannya diangkat karena joy to the world. Tepuk tangan yang keras. Karena nama Yesus, pencipta alam semesta, Tuhan Juru Selamat, namanya terangkat. Kebayang gak Anda kalau Anda punya Presiden Jokowi, anak Pak Le Anda, ikut bangga gak? Anak Pak Le, anaknya QQ, tahu QQ gak ya? Bukan PQ, itu mah gaplek. Anaknya Om, ikut bangga. Ini dia menurunkan Yesus Kristus.
Itu yang pertama. Yang kedua, lihat ayat selanjutnya. Siapa wanita yang kedua? Ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Ini ngeri sekali Bapak Ibu. Rahab itu orang Yeriko. Orang Israel kalau menikah dengan bangsa lain dibunuh. Apalagi Rahab ini, Yeriko itu rata-rata orangnya gak cakep-cakep. Hidungnya rata-rata kayak jambu air. Kulitnya agak gelap. Dan latar belakangnya pelacur. Hei, apakah kurang kerjaan cari istri seperti ini? Apakah kebetulan? Tidak. Ini orang pantas dihukum mati, tapi tercatat namanya. Saya tahun ini 43 tahun jadi hamba Tuhan. Saya pernah doa puasa, Tuhan tolonglah nama Rituan Huta Barat ada dalam Alkitab. Enggak kata Tuhan. Enggak bisa. Saya doa puasa, Tuhan tolonglah, Tuhan tolong nama Rituan Huta Barat ada dalam Alkitab. Tidak. Saya doa puasa lagi, Tuhan ngalah. Oke, beli Alkitab, nanti tulis nama bagian depan. Hanya itu doang. Itu pun Alkitab saya sendiri. Alkitab lu gak bisa saya catat nama saya. Artinya betapa mulianya orang-orang yang pantas dihukum mati karena satu nama, Yesus Kristus, jadi begitu mulia dan begitu masyhur. Tepuk tangan yang keras. Joy to the world. Apapun permasalahanmu, kalau kau bersama dengan Yesus, kau bernilai. Apapun kehebatanmu, lu kalau ngomerat, ada orang kaya gak sih? Lihat saya, lu kaya, lu pinter, apa gelar-gelar akademik? Tanpa Yesus, lu tidak ada nilai. Catat bebek, tanpa Yesus, Anda gak ada nilai. Yesus jujur berkata, di luar aku kau gak bisa berbuat apa-apa. Kau ganteng dan cantik, nggak ada nilai tanpa Yesus. Survei membuktikan lebih tinggi angka perceraian di kalangan pasangan ganteng dan cantik daripada pasangan jelek. Yang jelek aja boleh ketawa. Ganteng dan cantik tanpa Yesus gampang sekali nyeleweng. Orang jelek sulit sekali nyeleweng. Udah nyodor-nyodorkan diri, nggak ada yang mau. Diberkati lah kau yang jelek. Tumben lu jujur lu jelek. Ini dia penting, di luar Yesus nggak ada nilai. Dan rata-rata manusia di bumi, orang kaya, orang miskin, orang terkenal, orang berpendidikan, sadar dia nggak ada artinya bahwa tanpa Yesus setelah meninggal baru sadar, expire. Terlambat sekali. Makanya perlu minggu Advent pertama, kedua, ketiga supaya persiapan Natal kita benar-benar hikmat dan benar, supaya tahun berikutnya kita jauh lebih rohani daripada tahun ini. Itu kan bukti Natal. Kalau nggak berubah kelakuanmu, mana pernah kau ngerti Natal? Bersyukurlah sebelum meninggal kau dengar khotbah hari ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup Anda. Katakan amin. Berikutnya ayat 6. Perhatikan ayat 6. Ada dua orang. Pertama apa? Ayat 5, ada dua orang. Setelah Rahab apa? Boas memperanakan Obed dari Rut. Rut ini orang Moab, di mana Naomi dengan suaminya mengalami kelaparan di Israel, lari ke Moab. Itu kejahatan. Sehebat-hebatnya kamu pergi menyelamatkan diri di negara lain yang hujan duit, mendingan di negara sendiri biarpun hujan batu. Oh, nggak bisa, kata Naomi dengan suaminya. Kami mau menyelamatkan kami, terserah kamu. Mereka pergi ke bangsa lain, Moab. Itu kekejian dalam konteks masa itu. Mereka punya anak dua laki-laki. Halo, orang Yahudi sangat sayang kepada prianya. Yang terjadi apa? Suami Naomi mati. Satu Yahudi mati di Moab. Itu sudah kebodohan bagi bangsa Israel. Dua anaknya menikah dengan orang Moab, namanya Orpa dan Rut. Gak lama kemudian anaknya dua-duanya mati. Ini mengerikan. Kata kau Naomi, kau menyelamatkan keluargamu. 3 pria Yahudi kau bawa mati. Sebelum kau masuk Israel, ada pohon di situ. Ambil tali, tolong kau main ayunan dengan tali-talinya di leher. Artinya beli bebek lu mati.
Naomi bilang sama Orpa sama Rut, lu baliklah ke keluargamu. Kau bisa menikah lagi. Loh kenapa ma? Aku mau pulang ke kampungku, biarlah aku dihukum mati. Orpa balik, Rut enggak. Tidak ma. Loh Rut aku lebih baik ikut mama bagaimanapun. Kau mamaku, Tuhanmu Tuhanku. Waduh kaget. Akhirnya mereka pergi. Itu perjalanan cukup lama, bisa nginep di pinggiran padang gurun. Tapi ikut. Begitu nyampe ke Israel, pasti tegur Naomi. Mana suami lu? Mana anak lu 2 laki-laki Yahudi itu? Mati, habis tuh. Siapa yang kau bawa ini? Orang Moab, habis lu. Tetapi Alkitab mencatat, Rut termasuk menggoreskan sejarah bagi dunia ini berkenan dengan joy to the world. Tepuk tangan yang keras. Yes. Seberapa hina Anda Bapak Ibu, apakah engkau pernah melakukan dosa yang paling keji sekalipun? Kalau kau datang kepada Tuhan Yesus akan mengampuni engkau dan dia tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Bahkan kalau kau paling kejahatan statusnya cocok dihukum mati. Kalau kau datang kepada Tuhan Yesus, kau tetap terangkat. Dalam Yesus kita tidak pernah turun, tetapi naik. Ini penting. Berikutnya yang lebih mengerikan lagi, dalam kitab Matius menurut orang Yahudi. Sama-sama kita baca ayat 6. Ayat 6 sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Ini kan ngeri. Saya beberapa kali dialog sama Rabi Yahudi. Rabi Yahudi bilang apa? Itu kitab kalian palsu. Karena salah satu ini ayat. Anda tahu nggak? Daud memperanakan Salomo dari siapa? Ada yang tahu nggak istri Uria namanya siapa? Berseba. Matius, kenapa nggak lu tulis Berseba? Kenapa lu tulis istri Uria? Daud itu nenek moyang kita yang sangat kita hormati. Salah satu tokoh yang paling dikagumi bagi orang Israel, Daud. Makanya bendera Israel sekarang lambangnya bintang apa? Kenapa nggak bintang 7? Kenapa bintang Daud? Karena sangat dihargai. Daud itu penghormatan besar. Lu tulis Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Artinya apa? Lu korek-korek nenek moyang kita nyolong istri orang. Kan gitu. Nyambung gak? Coba saya punya istri si Homelin. Terus sejarah tulis Ridwan mempunyai anak namanya si siapa namanya? Awi. Awi. Dari istri si Abdullah. Kan lucu nih. Tapi pertanyaan, ada nggak Alkitab ditulis nggak sengaja? Nggak ada. Itu sengaja. Ada nggak Alkitab ditulis dengan kebetulan? Nggak ada. Itu semuanya benar dan sengaja. Adakah Alkitab ditulis dengan usil? Matius nggak usil. Itu dalam kontrol Roh Kudus. Tepuk tangan lebih keras lagi. Yes, artinya ini nama wanita pantas dihukum mati. Lu kenapa tertarik sama suami orang? Raja lagi dia. Bukan begitu, saya diajak dia, tetap aja dihukum. Tapi nama itu tertulis Bapak Ibu. Nama yang sangat menyedihkan, tertulis menurunkan. Kristus anak Daud, bukan anak Ucup, anak Daud. Dari istri Uria. Ini gak kebetulan ditulis Bapak Ibu supaya Anda memaknai joy, memaknai Natal. Jangan berbuat dosa lagi. Karena dosa hukumannya maut, mati. Ini penting. Malanglah nasib Anda dan saya memaknai Kristen dengan khotbah, dengan mujizat, dengan penyembahan, dengan nubuat, tetapi masih menipu. Masih suka dendam, sakit hati, benci sama mertua. Anda gak ngerti Natal Bapak Ibu. Ini penting sekali. Yang terakhir ayat 16. Sama-sama kita baca Bapak Ibu ayat 16. 1, 2, ya.
Siapa wanita yang kelima di sini? Maria. Anda tahu kan, Maria pantas dihukum mati, bukan hanya mati, lebih mengerikan daripada itu. Salam hai Maria, kata Allah. Ya, siapakah aku dilawati oleh Tuhanku? Kau diberkati oleh Allah. Oh ya? Diberkati dengan apa? Saya dapat apartemen di Kuningan atau di Menteng? Bukan Maria. Saya dapat mobil Ferrari atau apa? Bukan Maria. Apa itu? Lu bunting. Hah? Kapan setelah berapa lama aku menikah dengan Yusuf, aku hamil? Mulai sekarang kau hamil. Bagaimana mungkin terjadi? Itu berita kiamat lokal. Hamil di luar nikah, dirajam. Catat nggak? Hamil di luar nikah, dirajam. Hamil di luar nikah, punya tunangan, bukan tunangannya yang menghamili, orang itu dirajam mati, mayatnya harus dibakar. Ngeri sekali. Bagaimana mungkin itu mengerikan Bapak Ibu? Sehingga saya bawa Anda cerita sesuai dengan konteks saat itu. Maka Maria merenung, aduh, bagaimana perasaan Yusuf ya kalau aku ceritakan saya hamil. Itu tidak mudah. Ketika Yusuf tahu Maria hamil, Yusuf diam-diam untuk menceraikannya. Dia tulus. Kemungkinan Maria tidak cinta sama saya, hanya kasihan. Sebenarnya dia lebih senang sama si Frankie. Teman kuliah dia Trisakti. Itu kan. Mana pernah berbobot Maria menjelaskan ini dari Tuhan. Pasti Yusuf bilang, lu jangan main-main lo. Lu menghujat Tuhan. Malaikat yang melawati Yusuf. Yusuf, lu stop. Lu siapa bilang gue stop? Lu jagoan grogol? Enggak. Gue malaikat. Lu malaikat. Tahu gak lu permasalahan gue? Tahu. Apa? Maria hamil. Nah itu kan siapa yang hamilin dia? Tuhan. Hah? Lu malaikat murtad lo? Hamil Tuhan yang buat? Iya. Percaya aja. Loh. Diam lo. Nanti gue sambar lo. Akhirnya dia percaya. Dia balik, Maria, lu lupanya, iya hamil kok, gimana kok? Kenapa lu gak jelasin? Gimana gue jelasin sama lu? Pasti lu gak ngerti, lu tahu dari siapa? Dari malaikat. Makanya malaikat yang jelas. Kalau gue jelasin, makin rusak kita nanti. Oh ya udah tenang. Tenang apa kok? Gue tetap setia. Bukan soal setia kok. Lu apa lagi sih? Kita harus menikah bulan depan. Lu kenapa bulan depan? Itulah lu. Hamil itu gue yang melendung, bukan lu yang melendung. Gue melendung 2 bulan ketahuan mati gue. Jadi gimana? Kita menikah bulan depan. Terus gimana? Ntar sore habis kuliah lu datang ke rumah orang tua gue di Puri Indah. Saya yang khotbah bukan lo. Datang ke rumah orang tua mereka. Om, tante, ada apa nih tumben? Ada apa? Kayaknya muka kalian punya masalah besar. Iya om, kami mau ngobrol. Oh iya silakan. Mama. Ini calon mantu kita datang. Salam tante. Salam. Ada apa ini? Kayaknya serius banget. Om, tante, bulan depan kami menikah. Anak-anak. Itu urusan orang tua. Bukan urusan lo. Iya tapi om bulan depan. 2 tahun lagi sudah selesai kuliah. Lu masuk kerja. Papamu ini Maria sudah ngobrol sama papanya si Ucup ini di Kelapa Gading. Kami udah sewa tempat di Balai Kartini 2 tahun lagi. Enggak, bukan gitu om. Lu anak-anak jangan ngatur orang tua. Bukan gitu om. Bukan apa ini? Maria hamil. Aduh, itu berita zaman itu kayak kiamat yang mengerikan. Kenapa kalian gak tahan diri? Kalian boleh pacaran di bawah lampu 10 watt tapi 40 biji. Kenapa kalian pacaran di tempat gelap-gelap? Kamu ini Yusuf, pemain drum di Senayan City. Kamu
Kamu Maria, singers kau. Gak jaga kekudusan. Memalukan orang tua kalian. Om jangan marah dulu. Jangan lu ngajarin om. Jangan ngajarin om. Jangan main-main. Bukan gitu om. Bukan apa? Bukan gua yang ngambilin. Habis gak? Kalau gua papanya Maria saya tonjok langsung. Puk! Lu diam ya. Saya tahu Maria setia sekali sama kamu. Kau bilang dia mengkhianati kamu. Maria teriak, "Papa jangan pukul dia." Apa lagi kau Maria? Bukan dia ngambilin. Habis gak lagi? Maria gimana? Mau kemana muka papa ini Maria? Ya nggak kemana-mana apa di situ. Nggak mudah itu. Ngerti nggak maksud saya? Saya buat ini gambaran karena berlaku pada lazimnya. Coba bapak ibu yang punya anak gadis pulang dari gereja. Dia bilang, "Salam papi mami, joy to dot." Ada apa nih nak? Gue bunting. Pagap. Loh ya itu bukan berita sukacita. Jangan sok-sok rohani lah Anda. Lu jangan main-main. Iya aku hamil dibuat Tuhan. Bidat lu. Itu mengerikan sekali bak. Jadi jangan Anda rayakan Natal kalau nggak ngerti. Stop lah Natal sekedar jingle bells. Sekedar itu nggak ada guna lah. Sekedar pakaian baru. Makanan istimewa. Anda liburan nyewa hotel. Janganlah, itu namanya happy. Mi rata-rata tuh. Rata tuh. Ayo dong, siumanlah Anda dan merataplah Anda. Kalau Anda Natal, gak takut akan Tuhan. Kita tutup dengan Lukas 1 ayat 38. Maria mewakili 4 wanita lagi makna Natal. Lukas 1 ayat 38. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Amin. Perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain. Kristen agama penebusan. Ulangi 1, 2, iya. Konsekuensi ditebus, kau dibeli Tuhan dengan pengorbanan yang mahal di kayu salib. Kalau kau dibeli Tuhan, dalam Alkitab penebusan itu dibeli, kau dulos. What the meaning dulos? Kau budak Tuhan. Kau hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta hamba Tuhan. Ubah stigma Anda tentang hamba Tuhan. Setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Ulangi. Yes. Perintah Tuhan kepada Maria untuk hamil walaupun luar nikah, dia sikapi apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dengar dong baik-baik Bapak Ibu. Maria itu bunda Yesus dalam kemanusiaannya. Tapi dalam ketuhanannya dia hamba. Catat baik-baik, catat baik-baik, catat baik. Alkitab jelas sekali. Sesungguhnya, yang sejatinya, yang sebenarnya, aku hamba Tuhan. Konsekuensi umat ditebus. Konsekuensi hamba Tuhan. Taati perintah Tuhan. Itu membedakan kita dengan orang gak percaya. Penutup. Orang Kristen suka kesembuhan gak? Jawab dong. Agama lain suka gak kesembuhan? Maafkan saya, penjahat suka gak kesembuhan? Makanya gak ada perbedaan signifikan Kristen dengan siapa. Sama penjahat pun gak ada perbedaan signifikan dalam kesembuhan. Penjahat pun suka. Artinya kesembuhan itu gak ada istimewanya. Karena penjahat pun punya selera untuk itu. Bapak ibu anak-anak muda, ada gak perintah Tuhan kasihlah musuhmu? Ada gak? Jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, ada gak? Balaslah kejahatan dengan kebaikan, ada nggak? Jawab dengan keras. Penjahat suka nggak itu? Yang keras dong. Enggak. Agama lain suka nggak? Kristen suka nggak? Masalahnya nggak juga. Nggak binasa loh. Halo. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kalau orang menyikapi kekristenan sekedar bisa khotbah, mana Kristen? Jangan lihat rohani saya saat khotbah lah. Gampang sekali rohani saat khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat saya praktekkan gak balaslah kejahatan kebaikan. Termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Saya lakukan gak?
Joy to the word. Jadilah pelaku-pelaku firman. Termasuk yang setiap perkara kecil. Capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk nggak sibuk, konflik tidak konflik kau dalam rumah tangga. Tetaplah disiplin baca Alkitab Bapak Ibu. Itu Natal. Bagaimanapun konflik rumah tangga kalian, jangan pernah kalian dikendalikan kecewa dengan perkawinan. Itu enggak Natal. Bagaimanapun konflik rumah tangga kalian, makin berat kau dengan istrimu, makin berat kau dengan suamimu, itu makin cocok dan makin membanggakan. Itu joy to the world. Untuk itu, mari makna Natal hari ini pantas dihukum mati, bukan saja diselamatkan, tapi kita menjadi orang-orang bernilai, menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang, sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Tuhan, supaya Tuhan yang ulang tahun kita kasih kado dengan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Itu bisa kalau kita hidup dalam kekudusan. Karena Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bangkit berdiri, tepuk tangan lebih keras lagi. Pemain musik. Ada Tuhan di tengah-tengah kita, Bapak Ibu jemaat sekalian. Dia selesai bicara melalui hambanya yang hina ini. Dia menyapa Anda dengan kasih. Supaya kita sungguh-sungguh merayakan Natal. Persis fokusnya menyenangkan Dia. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu, Tuhan di tengah-tengah kita tahu masalah kita. Jangan pernah korbankan ketaatan. Apapun masalahmu. Ketaatan yang mengandung resiko yang sangat tinggi. Dihadapi Abraham, dihadapi Maria. Tapi mereka berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Aku mau taat Tuhan. Apapun resikonya, apapun konflik rumah tangga Anda, jangan cerai. Apapun masalahnya, jangan cerai. Apapun kesalahan pasanganmu, apapun kesalahan iparmu, menantumu, mertuamu, siapapun dia, ampuni kesalahan orang lain. Kasihi musuhmu. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Seraya katakan kepada Tuhan secara langsung. Dengan nyanyian ini. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat ya Tuhan
Tetap angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita berdoa. Kembali kami tidak habis-habisnya kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Siapakah kami pada pagi hari ini Kau lawati dengan kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan kami bukan anak murahan, yang menunjukkan kami bukan anak gampangan, melainkan sebagai anak-anak pilihan. Sehingga kami Kau bawa dengan kasih-Mu memaknai Natal dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Untuk itu Tuhan, apapun dosa dan kejahatan kami, Kau tegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Jangan kami memperingati hari lahir-Mu, sejalan dengan itu kami tetap menyakiti hati-Mu. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus ampuni kami Tuhan. Bahkan bukan sekedar Kau ampuni kami, buatlah joy to the world dalam pengertian yang sebenarnya. Kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekalipun, walaupun apa yang terjadi. Mulai dalam perkawinan, suami terhadap istri, istri terhadap suami, kami terhadap anak-anak kami, terhadap cucu, kepada mertua, kepada ipar, kepada siapapun yang Kau perhadapkan. Walaupun itu menyakitkan, kami tidak mau mengorbankan ketaatan kami kepada Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh mempunyai statement hidup yang berbobot, menyatakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati kami tetap setia. Karena pada tahap berikutnya Kau datang bukan lagi sebagai bayi, melainkan sebagai hakim dan sebagai orang yang merayakan Natal dengan benar. Masa penghakiman bukan lagi menakutkan kami Tuhan, malah itu waktu-waktu yang kami tunggu-tunggu. Sehingga dari hati yang paling dalam kami berkata, I love you Lord. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita saudara. Puji Tuhan, silakan kembali duduk.